Strategic management itu adalah proses. Yang namanya proses itu ada awal, ada akhir. Ya, proses itu dimulai dengan formulasi strategi istilahnya. Ya, memformulasikan strategi. Memformulasikan ini artinya adalah merumuskanlah, ya, merumuskan strategi. Ya. Nah, kalau strategi sudah dirumuskan, udah apa lagi? Baru tahap yang kedua nanti dibahas lebih detail di bagian bawah nanti. Tahap kedua nanti adalah mengimplementasikan strategi itu. Karena sudah dirumuskan, kemudian kita implementasikan. Kemudian yang ketiga, kita akan lakukan evaluasi. Itu sifatnya sekuensial. Tidak bisa terbalik. Formulasi harus seperti duluan, implementasi dan setelah itu baru evaluasi. Tidak ada evaluasi kalau tidak ada implementasi, tidak ada implementasi kalau tidak ada formulasi. 9 critical task itu Anda baca aja di slide, nanti akan bagikan. Namun demikian, pertanyaan mahasiswa biasanya adalah, apa saja sih Pak yang merupakan strategic decision itu? Apakah setiap keputusan strategic decision? Kita harus awas dengan strategic issues, namanya strategic issues atau isu-isu strategis dalam perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak awas dengan strategic issues ini, bisa menimbulkan kemunduran perusahaan, bahkan kehancuran perusahaan. Kalau Anda baca Tempo kemarin, itu ada Raja Voucher Indonesia, Telesindo itu digugat pilot. Kenapa? Karena missing membaca di strategi issues. Ibarat pepatah, sederhana aja. Orang biasanya tertarung di batu yang kecil. Batu kecil yang membuat dia jatuh. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud strategik itu? Sesuatu yang dimaksud dengan strategik itu adalah sesuatu yang mempengaruhi diambilnya keputusan strategis. Nah, untuk dikatakan keputusan strategis apa? Pertama, dia harus merupakan top management decision. Katakanlah, penggantian ban mobil direktur utama di sebuah perusahaan yang sangat besar atau di Salim Group, katakan. Apakah itu perusahaan strategis? Enggak. Walaupun itu mobil dirut. Kenapa? Karena penggantian ban itu cukup keputusannya di bagian umum aja. Tapi kalau apakah keputusan untuk membangun pabrik baru sebagai ekspansi perusahaan termasuk strategis? Betul. Kenapa? Karena itu membutuhkan keputusan manajemen, top manajemen. Ingat, tidak manajemen aja, top manajemen. Ya, jadi top manajemen ini siapa? Direksi dalam hal ini, direksi. Satu. Yang kedua adalah kalau keputusan itu membutuhkan sumber daya yang besar. Kalau bahasa akuntansinya signifikan, pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sesuatu yang bersifat signifikan, itu namanya strategis. Kemudian yang ketiga adalah biasanya yang strategis itu adalah yang akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Misalnya mempengaruhi pangsa pasar, ya, mempengaruhi seperti sekarang ini dengan adanya COVID ini, industri penerbangan yang merajalela selama 10 tahun terakhir ini kandas. Garuda sekalipun, bahkan AirAsia juga. Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan sustainability mereka terganggu. Tidak ada orang yang yakin lagi masih rendah dalam jangka panjang. Kenapa? Karena mereka kan pesawat itu di leasing semua tuh. Nah, mereka sudah pakai kontrak. Itu yang mengakibatkan apa? Mempengaruhi prosperity. Prosperity artinya kemampuan dalam jangka panjang perusahaan. Itu termasuk strategic decision. Ini yang menarik lagi. Yang keempat, yang strategic decision itu adalah kalau keputusan itu bersifat masa depan. Itu hebatnya strategic management. Strategic management tidak pernah bercerita masa lalu. Anda hebat, mengatakan hebat, tapi masa lalu nggak laku di strategic management. Strategic management mengatakan masa depan. Masa depan artinya apa? Kalau Anda hebat, hebatnya masa depan. Jadi artinya apa? Dalam strategic management, kalau ini Anda pahami, strategic management itu future oriented, artinya apa? Anda tidak boleh berputus asa. Kenapa? Hari ini ada kecil, masa depan belum tahu siapa. Seperti saya cerita tadi, siapa yang menyangka Gojek akan menjadi seperti itu? Atau katakanlah, Mas Menteri itu menjadi menteri, kalau enggak seperti ini, dia mengelola Gojek, bisa di menteri, nggak terkenal dia, sama dengan Niki, nggak terkenal. Nah, tapi karena dia mengelola secara baik, mengelola secara optimal, sehingga dikenal orang dia. Sehingga Presiden Jokowi percaya untuk memberikan Menteri Pendidikan pada dia.
Itu hebatnya strategic manajemen. Strategic manajemen selalu berbicara tentang future, tentang masa depan. Kemudian ada pula nanti yang strategic decision, ada dua lagi misalnya seperti konsekuensi multi bisnis atau dia berhubungan dengan bisnis yang fungsional perusahaan. Jadi fungsional perusahaan ke minimal 4 tuh: pemasaran, keuangan, SDM, operasional. Yang strategik biasanya berhubungan dengan keempatnya. Misalnya terkait persediaan, nih contoh saya paling favorit pada mahasiswa nih. Masalah persediaan misalnya yang orang keuangan mengatakan nggak suka persediaan, zero inventory Pak. Kalau orang pemasaran maunya ya persediaan barang jadi. Kenapa? Karena kalau ada yang beli saya tinggal jual Pak. Kemudian orang operasional gimana? Orang operasional lebih suka bahan baku. Kenapa banyak? Karena kalau Anda minta nanti saya tinggal produksi. Orang SDM mana? Orang SDM nggak ngurusin perusahaan, emang gue pikirin katanya. Jadi yang 4 ini akan selalu berbicara tentang isu persediaan aja dengan perspektif berbeda-beda. Anda sebagai pemegang tampuk perusahaan atau orang strategis harus memutuskan mana keputusan yang terbaik dengan memperhatikan keempat generic functional management tadi. Jadi yang namanya strategik itu sampai detik ini yang dapat saya simpulkan adalah strategic decision itu adalah sesuatu yang bersifat dynamic. Keputusan selalu dinamis. Kalau masa lalu keputusan itu betul, ya, masa depan belum tahu. Masa depan ini bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun. Sekarang saya masuk kepada langkah dalam manajemen strategis itu. Seperti saya katakan tadi, langkah itu 3 aja. Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Cuman dari 3 langkah ini, formulasi itu memegang peranan yang sangat penting. Bahkan di dalamnya ada pekerjaan yang maha berat. Istilah mahasiswa maha berat. Apa yang maha berat itu? Namanya adalah analisis lingkungan. Itu memegang proporsi paling besar di dalam stages atau tahapan formulasi. Dalam tahapan formulasi itu, analisis lingkungan ini adalah analisis lingkungan eksternal dan internal. Nah, yang paling sulit itu dilakukan adalah yang lingkungan eksternal itu. Analisis lingkungan internal itu sulit dilakukan. Kenapa? Karena biasanya dia melibatkan faktor-faktor yang berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengontrolnya, atau faktor-faktor yang merupakan berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengontrolnya atau mengendalikannya. Katakan seperti apa? Katakan seperti kenaikan minyak, kenaikan BBM. Apakah bisa dikontrol perusahaan? Tidak bisa. Dan biasanya faktor-faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang terjadi di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya, tetapi hampir seluruh perusahaan atau dia berada dalam satu industri itu terkena dampaknya. Saya harus jelaskan industri. Industri itu apa? Industri itu adalah kumpulan perusahaan sejenis. Ya. Nah, katakanlah kalau terjadi kenaikan BBM, ya, perusahaan satu perusahaan, katakanlah perusahaan pengangkutan logistik seperti JNE itu terpengaruh. Tapi pertanyaannya, Anda sebagai dirut JNE, Anda aja yang terpengaruh? Enggak. Karena yang lain, ada JNT juga terpengaruh. Ada Tiki terpengaruh juga. Bedanya apa? Bedanya adalah tingkat kepengaruhan itu. Dampaknya kepengaruh itu terhadap Anda. Ya, jadi artinya apa? Kalau perusahaan Anda dapat mengendalikan secara benar, ya, mengendalikan secara benar dampak dari kenaikan BBM itu, mungkin Anda tidak akan terlalu banyak akan kena dibanding pesaing Anda. Biasanya untuk analisis eksternal ini adalah Anda berbicara tentang seberapa jauh dampak itu bagi Anda dibanding para pesaing Anda untuk lingkungan eksternal. Beda dengan lingkungan internal itu adalah kemampuan Anda yang Anda miliki sendiri, yang Anda miliki untuk merespon bagaimana Anda merespon terjadinya perubahan lingkungan bisnis itu. Kekuatan Anda di mana? Nanti kita akan bahas lebih detail tuh. Kenapa? Karena di strategic formulation itu Anda akan diajarkan bagaimana mengidentifikasi, termasuk dalam strategi formulation, bagaimana Anda mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman. Kemudian Anda juga akan menentukan apa kekuatan dan kelemahan itu dalam formulasi strategi. Lain lagi dengan
implementasi atau strategic implementation. Dalam strategic implementation sebenarnya Anda belajar untuk bagaimana memotivasi, termasuk memotivasi para karyawan. Nah, dalam hal ini biasanya Anda menetapkan dalam strategi implementation, Anda menetapkan annual objective, ya, katakanlah tujuan jangka pendek, karena tujuan Anda jangka pendek per tahun, ya. Kemudian Anda mendevise policy, menetapkan kebijakan-kebijakan, ya. Kemudian termasuk memotivasi employee, dan juga adalah mengalokasikan resources. Mengalokasikan resources yang saya maksud ini sama dengan menetapkan prioritas tadi. Misalnya prioritas Anda, katakan begini, artinya saya katakan tadi munculnya prioritas, kenapa? Karena apa? Keinginan selalu lebih besar daripada sumber daya atau resources. Dalam mengalokasikan resources ini, Anda harus membuat prioritas mana yang lebih dahulu akan dikejar. Salah membuat prioritas akan mengakibatkan gagal strategi yang Anda pilih. Makanya kata kuncinya adalah bagaimana Anda men-set up prioritas. Kemudian strategi implementasi tahapan strategic implementation ini dianggap juga sebagai tahapan action atau the action stage. Saya berpindah kepada tahapan ketiga. Ketiga yaitu tentang strategic evaluation. Strategic evaluation itu adalah masalah kontrol, strategi kontrol. Saya ingin katakan, strategi kontrol ini berbeda dengan kontrol di akuntansi. Akuntansi kontrol adalah kalau sudah terjadi masalah baru ambil tindakan, ya. Nah, kalau strategi kontrol ini adalah tindakan yang diambil untuk mengantisipasi agar jangan berdarah-darah, dalam tanda kutip berdarah-darah akibat dari perubahan lingkungan terhadap perusahaan. Lebih sederhananya begini. Lebih sederhananya, di dalam strategi evaluasi kita menentukan mana di antara strategi yang telah kita tetapkan itu yang tidak bekerja sesuai harapan. Tapi di sini yang paling penting adalah Anda menentukan jangan sampai terlambat. Timingnya harus tepat. Nah, timing ini yang tidak bisa dipelajari. Timing ini kadang-kadang lebih banyak masalah artnya, masalah jam terbang, ya. Apa yang akan Anda lakukan dan kapan dia harus ditetapkan. Contoh, Garuda Indonesia sampai sekarang berdarah-darah. Dibiarkan saja. Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Enggak, akan berdarah-darah. Harusnya segera diambil tindakan, apakah diamputasi atau tetap diteruskan atau dibangkrutkan. Walaupun tindakan itu dampaknya besar, tetapi harus diambil tindakan. Nah, timing ini yang menentukan kesuksesan dalam strategic evaluation. Ya. Ada 3 fundamental pekerjaan di sana, nanti Anda baca aja di PowerPoint, ya. Kemudian ada beberapa istilah, saya masuk kepada istilah-istilah penting dalam strategi manajemen. Yang pertama adalah competitive advantage. Dalam strategic management kita berusaha sebanyak mungkin atau seoptimal mungkin mengumpulkan sumber daya yang kita miliki itu atau aktivitas yang kita miliki itu sehingga menjadi competitive advantage atau keunggulan kita dalam bersaing. Keunggulan kita dalam bersaing itu apa? Keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh pesaing kita. Kalau di strategic management, usaha yang sukses itu lihat aja akan banyak nanti pengikutnya. Contoh, dalam masa COVID ini, orang belanja online. Yang maju siapa? JNE. Dulu orang mengenal Tiki aja, Tiki. Kemudian muncul JNE, kemudian muncul JNT. Banyak sekali muncul. Itu tandanya usaha itu maju. Artinya apa? Artinya di sini adalah Anda berusaha untuk menemukan apa keunggulan kompetitif Anda. Tapi keunggulan kompetitif ini tidak akan selamanya Anda pegang. Contoh juga seperti Gojek lah, untuk angkutan menggunakan sepeda motor. Ada Maxim sekarang, ada Grab, ada banyak. Itu munculnya kenapa? Karena mereka menganggap Gojek ini berhasil. Ya. Tapi competitive advantage ini tidak akan selamanya Anda miliki. Nah, pertanyaannya adalah kapan competitive advantage itu menjadi habis atau menjadi usang dia? Jawabannya sederhana aja. Ketika sudah dikopi orang, biasanya di anak-anak pemasaran diajarkan istilahnya ATM itu, amati, tiru, modifikasi. Seperti JNE misalnya, dia muncul dulu dengan mempelajari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Tiki. Apa kelemahan? Muncul, itu diperbaiki. Nah, itu biasanya. Nah, oleh karena itu,
Seperti yang saya katakan tadi, di sini di competitive advantage inilah yang saya katakan tadi di awal-awal, laba saja tidak cukup. Kedua, growth. Yang ketiga, sustain. Untuk sustain ini yang Anda perlukan adalah competitive advantage. Ya. Jadi profitable, ya. Kemudian growth, kemudian sustain. Untuk sustain ini Anda perlu competitive advantage. Ya. Sampai kapan itu udah? Oleh karena itu, coba perhatikan. Gojek itu senantiasa mereka mereview sistem mereka karena keunggulan mereka di sistem itu, keunggulannya di sistem, mereview keunggulan sistem itu kemudian menutupi kelemahan-kelemahannya bagaimana. Artinya apa? Membuat orang-orang menjadi semakin nyaman menggunakan jasa mereka. Dengan cara itu Anda mempertahankan competitive advantage. Kemudian yang kedua adalah mission statement atau strategis. Artinya apa? Anda memperjuangkan segala hal itu secara Spartan. Artinya Spartan ini adalah Anda dengan sepenuh hati mengerjakan itu sepenuh hati. Artinya apa? Jangan sampai Anda ada kesan oleh konsumen Anda bahwa Anda tidak peduli dengan mereka. Tidak peduli dengan mereka, mereka akan meninggalkan Anda. Nah, ketika mereka sudah meninggalkan Anda, akan sulit bagi Anda untuk merekrut mereka kembali. Ini khusus untuk barang-barang yang katakan barang-barang yang sifatnya switching cost-nya low switching cost. Katakanlah seperti apa ya? Seperti kalau saya contoh ketika dulu itu obat nyamuk atau obat nyamuk bakar itu udah lama sekali contohnya ya. Kalau sekali katakanlah teh botol. Kalau teh botol itu artinya dia harus selalu ada, ya, harga murah selalu ada pada waktu dibutuhkan. Nah kalau nggak ada teh botol, ada teh yang lain masuk, kemudian dicoba orang enak, orang nggak mau lagi pindah. Kenapa? Karena loyalitas nggak ada di sana, ya. Karena orang melihat, oh ternyata ketika saya minum itu lebih enak itu, pilih itu aja. Oleh karena itu harus dijaga bagaimana yang saya katakan ini Spartan, bagaimana Anda memenuhi selera konsumen Anda. Kemudian yang juga akan menjadi kata kunci di dalam strategic management adalah long term objective, tujuan jangka panjang. Dalam mencapai misi, nanti misi akan saya bahas secara khusus kalau masih ada waktu di bawah ya. Dalam mencapai misi Anda harus memiliki stepping stone namanya. Ya. Nah, stepping stone itu merupakan long term objective ini. Misi itu jangka panjang. Misi itu jangkanya panjang sekali. Tidak terukur. Menjadi raja handphone di Asia Tenggara pada tahun 2050 kan jauh tuh. Kita perlu long term objective dong. Nah, sebagai stepping stone, sebagai batu untuk mencapai misi kita tadi. Ya. Oleh karena itu, sifat dari long term objective ini minimal ada 5. Pertama challenging, ya, harus sifatnya men-challenge, membuat kita aktif, challenging. Kemudian measurable, terukur. Kalau tidak terukur, bagaimana kita menilai pencapaian kita? Kemudian adalah konsisten. Nah, konsisten, kemudian ada reasonable, beralasan. Ada alasannya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah clear, jelas. Jelas artinya apa? Bisa dipahami oleh seluruh anggota organisasi. Kemudian ada juga key term nanti di dalam PowerPoint itu adalah dalam jangka panjang Anda juga harus memperhatikan strategi-strategi yang paling sesuai pada saat waktu atau keadaan di mana suatu hal terjadi atau suatu peristiwa terjadi. Saya ulangi lagi, Anda harus memahami strategi, berbagai macam strategi, dan harus menerapkannya pada kondisi yang tepat pada suatu waktu. Dalam hal ini ada berbagai strategi, misalnya saya cantumkan di PowerPoint. Pertama, geographic expansion. Kapan Anda harus melakukan ekspansi geografis? Kemudian ada diversification. Kapan Anda harus melakukan diversifikasi? Atau kapan Anda melakukan akuisisi? Atau kapan lagi Anda harus melakukan product development? Bagaimana kijang kotak-kotak dulu ya, berubah jadi kijang kapsul, kapsul berubah jadi Innova, udah Innova berubah pula menjadi Innova Reborn, ya. Artinya apa? Artinya itu ada tahapan-tahapannya dan waktunya Anda yang menentukan. Perusahaan Toyota itu yang menentukan. Apa yang mendrive? Yang mendrive adalah kalau kepersaingannya sudah sangat ketat.
Ada lagi nanti market penetration, ada retrenchment, ada divestiture, ada liquidation, bahkan joint venture. Seperti joint venture, katakanlah Tokopedia dengan Gojek. Joint venture ya. Mereka memutuskan joint venture. Jadi yang joint venture bukan saja yang sejenis, tapi juga berlain-lain jenis. Satu di aplikasi transportasi, satu lagi di aplikasi menjual barang-barang secara online. Ya, nah itu termasuk strategi yang harus Anda perhatikan. Kemudian istilah berikutnya yang juga penting dalam strategi manajemen adalah ketika Anda berbicara jangka pendek. Saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda berbicara jangka panjang aja tidak akan bisa Anda capai kalau tidak Anda memiliki stepping stone lagi dalam jangka pendek atau disebut dengan annual objective, tujuan jangka pendek atau tujuan tahunan. Makanya nama annual objective. Tujuan tahunan ini biasanya adalah sifatnya tahunan dan merupakan breakdown atau perincian dari long term objective. Artinya begini, kalau long term objective sifatnya 5 tahun, katakan 5 tahun ya, annual objective kan tak tahunan tuh. Nah, artinya apa? Tahun pertama sampai sini capaian, tahun kedua segini capaian, tahun ketiga segini capaian, sampai tahun kelima dievaluasi. Bagaimana capaian selama 5 tahun ini? Contoh, tidak ada satupun yang menduga outbreak atau dampak daripada pandemi ini sangat luar biasa sampai sekarang. Strategi orang yang dibikin 5 tahunnya lalu adalah tanpa memikirkan kalau terjadi tragedi seperti ini. Coba saya tanya, menurut Anda kira-kira AirAsia memikirkan tragedi pandemi ini enggak kira-kira 5 tahun lalu? Saya kira enggak. Cuman dia ketika sudah terjadi, dia harus mikir apa yang segera harus saya lakukan. Karena masalahnya dari timing. Kesalahan timing fatal dampaknya. Nah, sayang saya tidak tahu dan AirAsia tidak terbuka dalam masalah ini. Karena apa? Karena penerbangan hampir seluruhnya kena. Kemudian yang terakhir ada policies. Policies ini adalah kebijakan. Kebijakan artinya apa? Untuk Anda dapat mendrive terjadinya keputusan-keputusan ekonomis, keputusan-keputusan strategis, Anda harus memiliki kebijakan. Kebijakan itu adalah sesuatu yang mendorong annual objective itu bisa berjalan. Karena begini, terutama di perbankan lah, perbankan yang sifatnya highly regulated ya. Ketika ditanyakan, Pak, terjadi kasus begini, kata staf Anda ya, Anda mengatakan, coba lihat SOP, lakukan sesuai SOP. Pak, di SOP nggak ada, Pak. Kalau tidak ada di SOP, maka di sanalah munculnya policy. Kita melakukan kebijakan. Tapi ingat, kebijakan ini hanya boleh diambil oleh top management. Oleh top management. Tidak boleh oleh orang bawahan. Jadi kalau misalnya perang, yang prajurit itu kan diperintahkan jenderalnya tembak aja. Nggak pernah bertanya dulu kan jenderal bertanya kenapa harus nggak bisa. Karena tanggung jawab polisi ini adalah di top manajemen. Nah itu sebenarnya yang memerlukan pandangan lebih bagus tentang strategi manajemen.